Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah pura-pura tuli. Nah, mengapa hal ini kadang-kadang perlu kita lakukan, pura-pura tuli? Firman Tuhan dalam 1 Samuel 10 ayat 27 mengatakan, tetapi orang-orang Dursilah berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Nah saudara, menarik bacaan kita hari ini. Kita boleh baca dalam 1 Samuel 10 ayat 17 hingga 27. Ini merupakan kisah Raja Saul ya, di mana Saul dipilih menjadi raja bangsa Israel. Nah, bagaimana pemerintahan Raja Saul itu ya di awal kehidupannya? Ini yang menarik, ilustrasi. Nah, kita selalu mendengar kisah jahat tentang Saul, bukan? Raja pertama Israel ini. Namun Alkitab juga pernah mencatat kebaikannya, khususnya pada saat dia memulai pelayanannya sebagai raja. Nah, sebagai pemimpin, dia tahu memilih mana suara yang perlu didengarkan di antara yang sama sekali tidak perlu. Nah, terhadap jerit tangis putus asa bangsanya atas ancaman bangsa Amon, Saul mampu mendengar dengan prihatin dan menanggapi dengan siap sedia. Luar biasa di awal kehidupan Saul ya. Jika ada olok-olokan dan penghinaan dari golongan orang yang meragukan kemampuan dan kepimpinan Raja Saul, dia bersikap apa? Pura-pura tuli. Saul tidak mau membuang tenaga sekadar melayani dan merespon kata-kata negatif tersebut. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Apakah pendapat negatif dan bernada menyindir dari orang lain saat kita melayani Tuhan itu memberi kelemahan atau melemahkan kita? Sehingga kita lantas habis tenaga dan berpikiran negatif dalam merespon atau menanggapi perkara itu. Saudara, dalam situasi atau dalam hal ini, mintalah hikmat dan kesabaran dari Tuhan, sehingga kita dapat memilih mana yang perlu dan tidak perlu kita respon secara serius. Supaya apa saudara? Supaya kita tetap fokus kepada panggilan Tuhan dan tugas utama yang perlu kita kerjakan. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita. Supaya apa? Supaya kita selektif dalam hal mendengar, agar fokus kita pada panggilan Tuhan tidak sia-sia. Inilah doa dan harapan kita saudara. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan untuk memilih dan merespon hal-hal yang kita dengar dengan bijak. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memberikan kami kebijaksanaan sehingga kami boleh memilih mana yang perlu kami respon dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.